Baik, Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan satu firman Tuhan dari Yohanes pasal 11 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-45. Saya berharap kita sudah membacakannya. Sidang jemaat GKI Kejori yang dikasih Tuhan Yesus, kita memasuki minggu sengsara yang ke-6 pada minggu ini, yakni minggu sengsara satu minggu lagi sebelum merayakan Paskah. Entah nanti kita bisa merayakan Paskah atau tidak, kita bisa merayakan seperti sebelumnya atau tidak, tapi saya berharap kita semua tetap semangat, terkhusus pada saat ini kita sedang mengalami masa sulit, sebuah kesengsaraan, yakni kita menghadapi masalah mewabahnya virus corona. Saya berharap sidang jemaat Tuhan tidak ada yang mengalami ketakutan dan kehilangan sukacita. Saya berharap kita semua, saudara-saudari sidang jemaat Tuhan di KKJ Rima Kunjung, semua tetap mampu datang kepada Tuhan Yesus dengan segala syukur kita. Saya sangat bersyukur juga jika hari ini Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan masih bisa membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Terkhusus hari ini Bapak Ibu Saudara, di minggu sengsara yang ke-6 ini kita belajar tentang bagaimana menghadapi persoalan kehidupan ini. Nah, seperti apakah kita bertindak saat sebuah kesulitan atau kesengsaraan menghinggapi hidup kita? Akankah kita tetap bertahan, berjalan bersama Tuhan Yesus, ataukah kita meninggalkan Tuhan? Bapak Ibu Saudara, teks firman Tuhan hari ini menceritakan tentang Lazarus, saudara Maria dan Marta, di mana Lazarus sedang sakit. Ia adalah orang yang dikasihi Tuhan dan dikenal Tuhan. Waktu ia sakit, kedua saudaranya yakni Maria dan Marta memberitahukan kepada Yesus. Tetapi Yesus mengatakan bahwa justru sakit tersebut tidak akan membawa kematian, sehingga dia tidak menengok orang yang ia kasihi ini. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ternyata justru beberapa saat atau beberapa hari kemudian Lazarus mati. Kabar tersebut pun telah sampai kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus juga ternyata Bapak Ibu Saudara tidak langsung melayat kepada rumah Lazarus atau Maria dan Marta yang sedang berduka saat itu. Inilah cara Tuhan Yesus mengajarkan kita menghadapi persoalan hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti apa seharusnya kita menghadapi persoalan hidup? Dari cerita ini setidaknya kita belajar 3 hal berikut. Yang pertama, persoalan mengajak kita untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus bukan tidak mau menolong atau menyembuhkan Lazarus yang sedang sakit. Bahkan tidak membiarkan Lazarus mati dan juga membiarkan Marta, Maria mengalami duka sesungguhnya. Tetapi yang ingin Tuhan perbuat dalam kisah teks ini, sejauh apa Maria, Marta, bahkan Lazarus sendiri tetap percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini juga mungkin hal ini sedang terjadi dalam kehidupan kita. Kita mengalami masalah. Kita sedang sakit, kita sedang tidak ada penghasilan, kita tidak bekerja, kita harus tinggal di rumah. Tapi ingatlah, sebesar apapun masalah kita, bahkan masalah kematian pun Tuhan Yesus, Tuhan kita, sanggup menyelesaikannya. Itu yang pertama. Jadi dalam persoalan, itu mengajak kita untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang kedua, persoalan itu mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang bertumbuh dan pribadi yang berkembang. Ada sebuah cerita untuk ilustrasi bagi kita. Ada seorang penebang kayu, ya, penggesek. Kalau bahasa kita di sini kan penggesek, contohnya, ya tinggal di pondoknya. Suatu malam, penebang kayu ini bermimpi bertemu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang dalam terang dan dia mengatakan kepada penebang kayu ini, besok pagi di depan pondokmu ada pohon tumbang. Tugasmu sekarang adalah mendorong pohon tersebut sekuat tenaga. Dan benar saja Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Keesokan pagi
pada pagi harinya satu batang pohon tumbang, dan itu cukup besar menghalangi jalan penebang kayu ini. Maka penebang kayu ini mulai mendorong batang kayu tersebut sekuat tenaga. Dari pagi, siang, sore, bahkan sampai malam sekalipun. Saat malam ia pun berhenti istirahat. Keesokan harinya pun kembali mendorong pohon kayu tersebut. Sampai beberapa hari kemudian ia pun lelah dan mulai mengeluh. Hari demi hari terus berlalu seperti itu. Ia mendorong dan terus mendorong. Namun kayu sedikit pun tidak berpindah. Hingga sang penebang kayu mulai mengeluh dan memprotes kepada Tuhan. Ia berkata, "Tuhan, hari demi hari telah kulakukan yang Engkau perintahkan. Tapi mengapa kayu tersebut tidak juga berpindah? Mengapakah juga Engkau tidak menolongku?" Lalu Tuhan menjawabnya, "Aku tidak menyuruhmu untuk memindahkan kayu tersebut, tetapi aku meminta kamu mendorongnya sekuat tenaga. Dan engkau telah melakukannya dengan taat. Lihat sekarang, lihat otot lenganmu, lihat tenagamu sekarang. Engkau akan sanggup melakukan pekerjaan besar dan keras sekalipun. Ingatlah bahwa tidak lama lagi akan ada permintaan kayu dalam jumlah besar. Saya berkata kepada engkau, engkau akan siap untuk melakukannya, mengerjakannya dengan tenagamu yang sekarang, dengan ototmu yang sekarang." Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sidang jemaat Tuhan, saat mengalami penderitaan jangan mengeluh, tetapi kita tetap bersabar. Jadikan diri kita justru bertumbuh dalam penderitaan. Jadikan diri kita justru berkembang dalam persoalan yang kita hadapi. Jangan justru kita meninggalkan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari sidang jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tetap berkembang, tetap bertahan dalam segenap persoalan, masalah yang kita hadapi saat ini. Yang ketiga, di dalam persoalan itu membuktikan kuasa Tuhan. Dalam persoalanlah kuasa Tuhan menjadi nyata. Dalam masalah kehidupanlah Tuhan menunjukkan kuasanya. Tuhan Yesus mengatakan saat Lazarus sakit bahwa dalam sakit tersebut kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Memang waktu Lazarus sakit belum dinyatakan bahkan sampai ia meninggal. Tapi setelah dia mati, kekuasaan Tuhan tidak ingkar untuk digenapi. Oleh sebab itu, ini membuktikan Bapak Ibu Saudara-saudari sidang jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan nyata dan ada dan dibuktikan dalam persoalan hidup kita. Marilah kita tetap mengucap syukur dan marilah kita melihat kemuliaan Tuhan dalam persoalan kehidupan kita. Saat membuat renungan ini pagi ini, televisi di rumah sedang hidup dan sedang menayangkan orang-orang yang sedang berada di rumah dalam masa social distancing ini Bapak Ibu. Mereka tetap bersukacita dan tidak mengeluh karena jenuh ataupun bosan. Tetapi justru saat mereka di rumah, mereka tetap melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Mereka bekerja di rumah, belajar di rumah, bahkan mereka melakukan karya-karya yang lebih besar. Mereka mempersiapkan segala karya tersebut dengan baik. Mereka bernyanyi, bermain musik, apa yang mereka bisa lakukan. Mungkin kita di desa Makunjung, jemaat Makunjung, ya tidak harus seperti itu, bermain musik, menyanyi di rumah, melahirkan karya seperti itu. Ataupun kita tidak bisa bekerja di rumah, kita bisa bekerja di kebun karet kita. Kita bekerja, tempat kita di ladang kita. Dan kita tidak jenuh. Mari kita harus menghadapi masa ini dengan melihat kuasa Tuhan dalam segenap persoalan kehidupan kita. Bahkan saat ini kita harus ibadah mandiri di rumah. Bagi orang yang tidak terbiasa menyembah Tuhan, tidak terbiasa datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, ini akan sulit. Tetapi dengan keadaan yang seperti ini akan mengajarkan kita, mengajarkan anggota keluarga kita supaya kita terampil, supaya kita kuat, supaya kita menjadi terbiasa memuji menyembah Tuhan. Kalau di gereja Bapak Ibu Saudara yang melayani hanya majelis, Bapak Ibu tinggal duduk, tapi sekarang dituntut kita pribadi lepas pribadi. Bukankah di sini kita bisa melihat kuasa Tuhan? Demikian pun dalam masalah dan persoalan kita.
Saya yakin dan saya percaya kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita, di dalam persoalan kita, bahkan termasuk di dalam persoalan kematian sekalipun. Ingatlah, Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Tuhan akan membangkitkan kita dan menghidupkan kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam segenap persoalan kita tetap percaya Tuhan, tetap bertumbuh berkembang dalam iman dan buktikan bahwa Tuhan sungguh bekerja dalam setiap persoalan kita. Selamat hari Minggu Sengsara yang ke-6 dan Tuhan memberkati jemaat GKI Kejari Makunjung. Amin.